Halo teman-teman semua, selamat datang di acara podcast Pemenang 2023. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Marcel Luki Putra dari Manajemen Hutan Angkatan 59. Dan di sini saya tidak sendiri, saya bersama teman saya itu. Halo semua yang kamu kenal, nama aku Sabrina dari Manajemen Hutan 59. Nah, setelah sekian lama tidak tayang, akhirnya tayang lagi nih podcast Pemenang 2023. Kira-kira teman-teman pada penasaran gak sih apa podcast Pemenang 2023? Podcast Pemenang 2023 itu adalah podcast yang membahas seputar kegiatan kampus. For information, podcast Pemenang 2023 merupakan proker dari FMSC loh. Wah, keren banget gak sih? Jadi gak sabar nih buat ikutin rangkaian episode dari podcast Promotok ini. Nah, pada episode pertama podcast Pemenang 2023 memiliki tema yang sangat menarik. Kira-kira teman-teman pada penasaran gak sih tema apa sih itu? Penasaran? Apa tuh? Apa tuh gitu? Iya. Nanya lagi. Nah, pada episode pertama podcast Pemenang 2023 ini memiliki tema-tema yang sangat menarik. Kira-kira teman-teman pada penasaran gak sih apa sih itu? Penasaran? Coach. Untuk self-classnya bakal seru banget dong. Nah, di episode kali ini kita bakal bahas mengenai kehidupan sekitar kampus nih, yaitu tentang mahasiswa kupu-kupu dan mahasiswa kura-kura. Tapi kita di sini nggak akan berdua aja nih buat bahas topik ini. Kita bakal ditemenin sama dua narasumber yang bisa merepresentasikan apa itu mahasiswa kupu-kupu dan apa itu mahasiswa kura-kura tadi. Wah, kayaknya seru banget ya, Teh Sabri. Langsung saja kita undang narasumber pada hari ini, yaitu Kang Kuku dan Teh Anggi. Untuk Kang Kuku dan Teh Anggi dipersilakan untuk bergabung bersama kami. Selamat malam nih ya Kang Kuku dan Teh Anggi. Gimana nih ya Kang dan Teh Anggi kabarnya? Boleh dari ya Kang Kuku dulu. Kalau dari gua alhamdulillah sehat, baik. Kalau dari Teh Anggi gimana kabarnya? Dari gue juga alhamdulillah sehat banget hari ini. Buat Kuku sendiri, kesibukannya untuk sekarang ini Untuk kesibukan karena kita ada mahasiswa akhir ya paling nyicil udah mulai mengejar buat propen ya skripsi, terus ini juga masih kerjain laporan capstone. Kita kan belum ya tinggal laporannya doang lah capstone. Oke, kalau dari Teh Angginya sendiri gimana nih? Sebenarnya sama ya, karena mahasiswa akhir juga, karena udah dekat skripsinya, jadi emang ngejar skripsi juga. Terus mungkin masih ada beberapa tanggung jawab juga di organisasi, jadi ya lumayan menguras tenaga di semester akhir ini. Sebenarnya gimana sih pemahaman Akang dan Teteh tentang julukan yang sedang hangat di kalangan mahasiswa nih tentang mahasiswa kupu-kupu dan mahasiswa kura-kura? Boleh dari Kang Kuku dulu. Oke. Setahu gue ya, mahasiswa kupu-kupu dan kura-kura. Kupu-kupu itu kuliah pulang kan? Ya nggak sih? Benar. Kalau kura-kura itu kuliah rapat. Yes. Sebenarnya ya itu balik lagi ke pribadi masing-masing kan. Kayak milih untuk ikut organisasi atau langsung dari kuliah nih langsung pulang, ada kesibukan lain mungkin nggak mengikuti organisasi, belum memilih kegiatan di luar ataupun fokus ke akademik gitu kan. Itu menurut gue lebih kembali lagi ke pribadi masing-masing gitu. Kalau dari Teh Anggi sendiri? Kalau dari gue sendiri sebenarnya sama ya, kupu-kupu ataupun kura-kura sebenarnya itu pilihan dari mahasiswa masing-masing. Mungkin ada yang orang introvert, ada yang extrovert. Jadi yang introvert udah capek di kuliah ya udah pulang aja gitu. Terus kalau yang extrovert masih mau main nih, dia energinya masih full ya buat melanjutin kegiatan-kegiatan habis kuliah gitu sih. Oke, dari yang udah Teteh dan Akang sampaikan tadi, Akang dan Teteh ini lebih mengarah ke mahasiswa kupu-kupu atau mahasiswa kura-kura nih? Boleh dari Teh Anggi dulu. Gue masuk apa ya? Kalau gimana ya? Sebenarnya nggak mengklaim juga ya, tapi karena emang mungkin pribadi gue juga lebih ekstrovert, jadi mungkin nggak bisa dia langsung pulang tuh nggak bisa. Jadi stay dulu di kampus ngapain. Jadi mungkin bisa dibilang kura-kura kali ya. Kalau dari Kang Kuku gimana? Kalau dari gue mungkin lawannya Anggi ya. Kalau gue mahasiswa kupu-kupu kuliah pulang. Karena ya itu sih kayak
gue lebih nggak terlalu suka gitu kayak dengan orang banyak gitu kan, lebih suka langsung pulang aja gitu, dan pulang pun mungkin lebih milih sama teman-teman gitu. Nah, mungkin bisa dijelasin sedikit nih tentang kenapa Om dan Teteh bisa mendapat julukan tersebut. Gimana ya? Gimana? Ya karena gue kalau misalnya ya bisa dilihat juga ya dari gue sama Agi, kayak gue habis kuliah terus langsung pulang, langsung apa ya, pulang maka selesai kuliah makan terus langsung pulang kan. Kalau misalnya Agi kalau habis kuliah terus makan terus langsung pasti ada rapat lagi, bisa sampai malam gitu kan. Mungkin orang-orang juga bisa melihat dari situ juga kan. Kalau dari kami, Bener sih, jadi kayak mungkin karena kebiasaannya berbeda, jadi julukannya juga beda kan, kuliah pulang sama kuliah rapat. Karena mungkin dari gue sendiri yang masih ada kegiatan, entah itu rapat atau kegiatan apapun, jadi dibilang julukannya kuliah rapat gitu. Berdasarkan dari apa yang akan Teteh sampaikan tadi itu, gaya kehidupan kampus punya hubungan dengan lingkup akademik nggak sih Teh? Kang, kayak misalnya akan dengan label masih kupu-kupu, akan lebih merasa kalau waktunya itu lebih banyak dihabiskan untuk fokus akademik, sedangkan untuk Teteh sebagai mahasiswa pura-pura Teteh beranggapan kalau itu tuh menghambat akademik. Gimana nih pendapatnya dari Akang dulu? Kalau dari dia, gua kan kupu-kupu, tapi ya balik lagi sih kayak kita tuh pulang tuh sebenarnya enggak, ya balik lagi ke masing-masing pribadi seseorang ya. Kalau gua pulang bukan apa bukan akademik gitu, pulang ya karena nongkrong sama teman-teman, kayak kegiatan di luar lagi, bukan yang dapat di kampus. Ya itu sih, jadi menurut gua sama aja sih kupu-kupu sama kuliah rapat balik lagi ke pribadi seseorang. Gimana kalau misalnya kuliah pulang itu ada yang fokus akademik, ada yang fokus di kegiatan luar gitu kan. Dari yang ini gimana? Kalau dari gue sebenarnya juga nggak kurang setuju juga sama yang istilah kalau kupu-kupu dia lebih fokus ke akademik ataupun pura-pura yang dia bisa menghambat akademik ya. Cuma kan pribadi orang beda-beda, jadi time management yang dia pakai pun juga beda-beda. Jadinya kayak kalau orang pura-pura kan biasanya time manajemennya lebih bagus ya gitu. Jadi mungkin selain dia juga mengikuti kegiatan di luar, dia kemungkinan akademiknya juga ikut gitu loh. Jadi nggak dia tinggalin juga gitu karena ada rapat atau ada apa. Jadi gue kurang setuju aja sih kalau memang ada yang bilang pura-pura menghambat akademik ya. nah mungkin dari yang tadi telah dijelaskan, menurut Akang dan Teteh, apakah kegiatan di kampus saat ini telah menjadi titik ternyaman, ataukah Akang dan Teteh ingin merubah kebiasaan tersebut? Boleh dari Kak Teanggi. Oke, menurut gua kadang ada hal yang nggak ngebuat nyaman juga. Cuma emang Kayak pengen main. iya benar, nggak cuma rapat-rapat gitu ya. Cuma kadang ada tuntutan juga buat kita jadi kura-kura juga gitu. Cuma ada sisi dimana kalau udah capek ya pengennya jadi kupu-kupu juga gitu, nggak mau jadi kura-kura terus gitu. Cuma kalau buat kebiasaan mau diubah, enggak sih, cuma kayak enjoy aja gitu. Kalau dari Kang Kuku sendiri, Kalau dari gua ya Kak, mungkin kalau dari Agi capek karena kuliah rapat. Kalau misalnya gua capek karena bosan aja gitu. Jadi gua pengen nyari kegiatan. Ya kadang-kadang ada fase kayak gitulah, kayak gua pengen nyari kegiatan dan gua juga kadang ngabarin lagi gitu, ada kegiatan apa enggak gitu, gue pengen ikut. Kadang ada di fase kayak gitu. Cuma untuk merubah ya sebenarnya nggak terlalu pengen merubah sih, karena ya pengen kalau lagi kalau lagi kosong aja gitu, kalau lagi pengen ada kegiatan baru ikut kegiatan di kampus. Kalau misalnya enggak ya udah enggak gitu. Sebenarnya ya nyaman-nyaman aja sih dengan saat ini gitu. Nah, masih berkaitan dengan akademik tadi, kalau dari Kang Kuku sendiri kan tadi tipenya tuh yang kuliah pulang. Nah, pas pulang itu tipenya yang langsung ngerjain tugasnya atau tipe yang ngerjain tugas tuh pas mepet-mepet deadline-nya?
Kalau dari gue, kalau gue tergantung mood sih, kayak ngeliat juga tugasnya, kayak tugasnya gue ngerti atau enggak, terus gue senang atau enggak. Kadang kalau misalnya emang tugasnya gue ngerti, kayak tugasnya senang, gue pasti langsung bisa ngerjain. Cuma lebih sering gue deadliners, gue melakukan ya kegiatan-kegiatan ya futsal atau ngumpul bareng teman-teman gitu, lebih seringnya gitu sih sebenarnya. Jadi akademik nomor pertama ya. Oke, kalau dari Teh Anggi tadi kan kura-kura kuliah rapat. Kalau soal akademik, Teh Anggi itu lebih ngerjainnya lebih ke di saat rapat atau gimana? Oke, sebenarnya nggak saat rapat juga, cuma mungkin karena ada jadwal rapat, jadi emang bener-bener kayak biasanya sih nggak deadline ya. Iya. Aku kan takut juga nih kalau tiba-tiba waktu ternyata mau ngedeketin deadline nih ada jadwal rapat lain kan. Jadi mungkin bisa dicicil-cicil dulu biasanya, tapi emang nggak harus langsung saat itu juga jadi, cuma dicicil aja sih, jadi kayak ada beban yang berkurang dikit gitu lah. Nah mungkin karena waktu gue lebih luang, jadi gue merasa nanti aja deh dikerjainnya Iya. sebenarnya, karena wah ini waktunya Mepet nih, Iya, ya. Benar. Kalau dari akang Dede suka begadang nggak deh ngerjain tugasnya atau? kalau begadang mah nugas nggak nugas kayaknya Begadang ya. semua Udah wajib ya. ya. Mau tugas apapun kayaknya begadang itu emang udah rutinitas gitu. Udah hal wajar sih kayaknya Mas buat begadang ya. Oke, kan tadi Akang udah sebutin kalau kegiatan di luar kampus tuh ada futsal. Kegiatan selain futsal yang Akang ikuti itu ada apa aja? Kalau dari gua ya sebenarnya emang gua kan atlet e-sport tinggi ya. Aduh kebetulan kebetulan gue juga cukup banyak prestasinya di e-sport itu. Jadi gue juga kalau misalnya kadang gue futsal, kadang ya seringnya memang latihan di e-sport gitu. Terus habis itu nongkrong sama teman-teman di kontrakan pada ngumpul gitu kan. Ya paling itulah. Kalau dari Teh Anggi tadi kan kuliah rapat. Itu atau rapatnya tiap hari atau Teh Anggi itu punya kegiatan di luar kampus seperti misalnya sekali-sekali lagu konser atau apa? Oke, sebenarnya nggak tiap hari juga ya rapatnya, cuma emang karena intensitasnya lebih banyak, jadi kayak seringnya tuh kuliah rapat. Cuma kalau kegiatan di luar kampus mungkin itu juga kekurangan anak kura-kura kali ya, karena terlalu banyak rapat di dalam kampus, jadi mungkin kegiatan di luarnya itu juga jarang. Cuma sebenarnya kalau lagi nggak rapat juga pengennya main, makanya kenapa harus punya teman kupu-kupu gitu, biar punya iya benar, biar kita juga nggak cuma rapat pusing doang, jadi kadang juga butuh waktu main gitu. Nah, Akang dan Teteh ini kan mahasiswa, masih muda juga, masih remaja, nggak jauh dari kata percintaan. Gimana sih Teh, Kang, masalah percintaannya atau Teteh kan tadi kan mahasiswa kura-kura. Gimana sih type hidupan Teteh, cowok kayak gimana, atau dia suka organisasi atau lebih milih cowok seperti kura-kura? Bagian jari. Wah, kalau aduh, berat ya pertanyaannya. Kalau tipe tuh apa ya, nggak bisa berkata-kata. Nggak harus kura-kura juga, nggak harus kupu-kupu juga. Pembohong, kau pembohong. Cuma mungkin yang membuat kita kasmaran ya, yang buat kita nyaman, yang buat kita cocok. Kalau sama-sama anak kura-kura mungkin Beda waktu ya. Iya benar, sama-sama rapat, sama-sama. Cuma kalau sama anak kupu-kupu nggak bisa bareng juga gitu kan, nggak pernah bareng. Jadi ya gitu lah.
Jadi Teh Anggi lebih prefer ke mahasiswa kupu-kupu atau mahasiswa pura-pura? Lebih prefer. Iya, tipenya. Prefernya sih ke apa ya? Apa? Kura-kura mungkin ya. Karena kan nggak bisa liar kali ya kan. Walaupun terpisah kampus dan rumah nggak bisa. Jadi mungkin nyari yang kegiatannya bareng gitu. Oh, berarti kura-kura yang satu organisasi gitu, yang satu Iya. Aduh, ya, beda. atau jangan-jangan rapat karena ada seseorang. Siap-siap. Nah, kalau dari Kang Kuku sendiri tuh ya, tipe pacaran tuh yang gimana kan Kang Kuku sendiri tuh pasti punya waktu yang lebih banyak nih. Pasti punya waktu yang lebih banyak buat bucin atau yang lain-lain. Itu gimana? Kalau dari gue sih nggak kayak aja kayak kalau gue nggak lihat dari mahasiswa kupu-kupu atau mahasiswa kura-kura, cuma yang cocok aja gitu, yang gue nyaman gitu sama dia gitu kan. Yang penting kita ya bang ya. Nggak, gue ngeliat dari maupun itu mahasiswa kupu-kupu atau kura-kura, ya it's okay kalau misalnya gue nyaman, itu aja sih. Tapi kalau prefer lebih milih kura-kura atau kupu-kupu nih? Mungkin nggak saling melengkapi ya, mungkin Aduh. dari gue yang udah kupu-kupu ya mungkin kura-kura biar saling mengisi saja. Tinggal rapat terus tuh. Iya, rapat sih biar Bisa misalnya dia beli minta rapat. ya Oh. minta jemput. Wih. Aku mau si pemula. Ajarin dong, Bu, sepu. Bu, sepu. Oke, Kang Dante, mungkin ini bisa jadi pertanyaan terakhir nih. Kira-kira pesan apa yang ingin akan Teteh sampaikan ke teman-teman manajemen hutan supaya mereka bisa nyaman atau enjoy menjalani perkuliahannya baik sebagai mahasiswa kupu-kupu maupun mahasiswa kura-kura tadi. Bisa. Oke, boleh. Bisa. Kalau dari gue maupun itu dari kupu-kupu maupun itu kura-kura, ya sebenarnya bagaimana cara kita menikmati kehidupan di kampus lah gitu kan tiap orang kan memiliki pribadinya masing-masing kan. Nah ya balik lagi cara kita sendiri bagaimana mengerti lah dengan diri kita sendiri. Dan dari gua maupun Anggi, gua ini kan kupu-kupu, sementara Anggi ini kura-kura, dan gua udah temenan nih sama Anggi dari PKO, dan gua bisa, walaupun gua kupu-kupu tapi gua masih bisa temenan nih sama Anggi Iya. yang kura-kura yang kegiatannya padat gitu kan. Dan kita pun kayak saling menghargai gitulah, kayak nggak saling menjudge dengan pilihan satu sama lain gitu. Betul banget. Sama sih sebenarnya kayak kalau mau enjoy nyari teman ya. Jangan yang sekubu juga sih, kura-kura semuanya sih pikiran juga pusing kan dihadapi sama rapat gitu. Kadang butuh temen yang kayak kupu-kupu yang hidup dia enjoy aja gitu. Terus kalau buat pesannya apa ya? Jalanin aja, kan itu juga udah jadi pilihan gitu, udah jadi pilihan di manajemen hutan, maupun mau susah, sulit, seneng itu dijalani aja gitu sih. Nah, jadi kesimpulan teman-teman, baik kura-kura maupun kupu-kupu itu sama-sama baik, tergantung perspektif teman-teman semua nih dan cara teman-teman menjalaninya. Untuk kura-kura sendiri belum tentu tidak bisa mengerjakan tugas dengan waktu. Buktinya Teh Ani bisa mengerjakan tugas dengan cara mencicil, dan kita itu sebagai manajemen itu bisa mengatur dengan baik. Contohnya seperti Teh Ani, dia bisa balance terhadap akademik maupun non akademik. Yes. Dan keuntungan bagi mahasiswa kura-kura itu bisa menjaga kesabaran, ketahanan terhadap tekanan, dan kemampuan beradaptasi. Seperti hewan kura-kura, lambat tapi pasti. Nah, dari pembahasan tadi kita jadi tahu nih kalau statement tentang mahasiswa kupu-kupu yang kupu-kupu itu salah, karena mahasiswa kupu-kupu sendiri tuh memiliki waktu yang lebih banyak, kayak bisa dia nongkrong atau punya banyak waktu untuk main bareng teman-temannya. Terus bisa juga berkembang di luar akademiknya, kayak contohnya Kak Kuku sendiri yang jadi atlet e-sport.
Nah, jadi teman-teman, kupu-kupu itu belum tentu tidak punya prestasi ya. Seperti Kang Kuku ini bisa meningkatkan prestasinya. Jadi stop ya teman-teman membanding-bandingkan antara mahasiswa kupu-kupu dan mahasiswa kura-kura. Karena setiap orang memiliki proporsinya masing-masing dan memiliki cara berkembang yang berbeda-beda. Kalau dari aku sendiri sih lebih relate ke mahasiswa kupu-kupunya, karena apa yang udah akan kuku sampaikan tadi itu yang pernah aku rasain sendiri, kayak pengen cepet pulang atau kerjain tugas-tugas, main sama teman-temannya. Nah kalau dari Marcel sendiri lebih prefer ke masuk ke kupu-kupu atau kura-kura nih? Kalau dari aku sendiri, aku lebih prefer gak dua-duanya sih. Kadang-kadang aku pengen jadi kura-kura, kadang-kadang aku mau jadi kupu-kupu. Tergantung Boleh. aku aja sih. Kami mewakili dari tim podcast Romantak 2023 mengucapkan terima kasih kepada narasumber kita yang keren, yaitu Kang Kuku dan Teh Anggi. Nah, dari yang telah dipaparkan materinya, semoga bisa bermanfaat kepada teman-teman manajemen hutan, dan jangan lupa nonton terus. Jangan lupa stay tune di YouTube FMSC dan Spotify-nya untuk episode selanjutnya. See you.